pertanyaannya cuma begitu doang. Jadi integral x kuadrat min akar x dibagi x dx adalah, jawabannya gimana? Kayak gimana caranya? Nah, kira-kira kalau kalian ketemu soal ini, kalian mau ngapain dulu? Kalau aku sih memisahkan pecahan ya, jadi gini, kan pecahan tuh kayak gini ya, misalkan 5 tambah 1 per 2. Ini kan boleh dipecah jadi 5 per 2 tambah 1 per 2 kan, boleh kan kayak gitu. Nah, ini juga sama, berarti kita pisah aja semuanya. Kayak gini, berarti integral x kuadrat per x dikurang akar x per x dx. Begitu. Jadinya integral x dikurang akar x, balik, 1 per akar x. Gitu. Dari sini integral x apa? Setengah x kuadrat, gitu kan. Terus integral ini adalah 2 akar x tambah c. Berarti jawabannya setengah x kuadrat min 2 akar x. Ini ya, c ya. Oke, integral x pangkat 5 dikali 2 min x pangkat 3 dipangkat setengah. Gini, kita lihat ini nih. Ini, kita misalin aja u sama dengan 2 min x pangkat 3. Jadinya du sama dengan min 3 x kuadrat dx, ya kan? Atau min sepertiga x kuadrat du sama dengan dx. Nah, ya udah kita ganti aja di soalnya. Jadi integral x pangkat 5 dikali 2 min x pangkat 3 itu tadi u kan? U ya dipangkat setengah gitu. Jadi pangkat setengah. Terus ada dx nih di sini. Dx-nya itu ini. Jadinya min sepertiga x pangkat 2 du. Gitu. Sama dengan ini sama ini bisa dicoret ya. Jadinya sisa 3. Jadinya integral x pangkat 3 u pangkat setengah. Ini ada min sepertiganya di depan. Terus ada du. Lah, variabelnya jadi nyampur, ada x dan u. Nggak apa-apa. Dari sini, kita lihat nih, bahwa di sini x pangkat 3 sama dengan 2 min u. Gitu. Jadinya min sepertiga integral dari x pangkat 3. X pangkat 3 itu adalah 2 min u. 2 min u pangkat setengah du. Gitu. Ya udah, ini tinggal dikali biasa. Jadinya min sepertiga integral 2u pangkat setengah dikurang u pangkat 1 tambah setengah, berarti 3 per 2 du. Gitu. Min sepertiga dikali ini 2u pangkat setengah tambah 1 kan, 1 itu adalah 2 per 2, ini juga sama dibagi pangkat setengah tambah 2 per 2, sisanya sama, jadi u pangkat 3 per 2 tambah 1, 1 itu adalah 2 per 2, ini juga 3 per 2 tambah 1, 2 per 2. Kalau udah, tambahin C. Min sepertiga setengah tambah 2 per 2 berapa? 3 per 2 ya. 3 per 2 berarti kalau dibalik itu jadinya 2 per 3, berarti 2 kali 2 per 3 u pangkat 3 per 2 dikurang, ini 5 per 2 dibalik berarti 2 per 5 u pangkat 5 per 2. Min sepertiga kita tulis dulu yang rapi, jadi 4 per 3 u pangkat 3 per 2 kan, 3 per 2 dikurang 2 per 5 u pangkat 3 per 2 juga. Tapi 3 per 2 ditambah 1 kan, supaya jadi 5 per 2 kan. Nah, tambah 1 itu sama aja kayak dikali u pangkat 1 gitu, tambahin C. Gitu, baru di sini difaktorin nih semuanya nih, u pangkat 3-nya. Bentar, dia mau masuk.
Terus ini ada 4, ada 2, berarti bisa difaktorin, berarti jadi 2, min 2 per 3 dikali 2 per 3. Nah, di sini kita lihat juga, di sini ada U pangkat 3 per 2, di sini ada U pangkat 3 per 2, bisa juga difaktorin. Jadinya ada U pangkat 3 per 2 di depan sini, dikali 2 per 3 juga, dikurang 1/5 U. Nah, kayak gini. Kayak gini, gitu. Jadi, min 2 per 3 U pangkat 3 per 2, ini samain penyebut, jadinya berapa nih? 5 kali 2, 10 ya. 10 min 3U per 15 gitu kan. Tambah C. Terus di sini deh. Biar jangan makan space di sini. 15-nya keluar berarti min 2 per 30. U pangkat 3 per 2 dikali 10 min 3U. Tambah C. Nah, udah. Kita balikin dulu U-nya itu apa. Jadi min 2 per 10. U-nya itu apa tadi? 2 min X kuadrat. 2 min X pangkat 3 ya tadi ya. Berarti 2 min X pangkat 3. Pangkat 3 per 2. Dikali 10 min 2 min X pangkat 3 dikali 3. Berarti 6 tambah 3X pangkat 3 tambah C. Berarti min 2 per 10 dikali 2 min X pangkat 3 pangkat 3 per 2. Ini 10 min 6, 4 ya. Berarti 4 tambah 3X pangkat 3. Tambah C. 3 dikali 15, 45. Kenapa malah 30 di sini? Iya kan? Salah tulis. Salah hitung sih tepatnya. Nah, ini 45 harusnya. Ini 45, 45. Ini 45. Berarti yang cari yang depannya min 2 per 45. Harusnya ada nih. Min 2 per 45. Nih kan, yang E. Gitu. Ada ya. Gini, kita misalin, ini kan ada akar X ya. Ini kan X doang. Jadi kita misalin kalau U sama dengan akar X. Gitu. Maka DU sama dengan 1 per 2 akar X dx. Ini tinggal turunin aja. Jadinya 2DU sama dengan 1 per akar X dx. Ya kan? Jadinya integral dari F U. Nah ini 1 per akar X dx itu adalah ini 2DU. Berarti 2DU. Gitu. Jadinya 2 kali integral FU DU. Gitu. Dari 1 ke 4. Tapi 1 ke 4 ini adalah batasan X. Jadi kita hapus. Nah, sekarang gini. Jika U sama dengan akar X, dan X-nya tadi 1, maka U-nya sama dengan 1. Terus X-nya 4, maka U-nya 2. Jadi di sini 1 sama 2. Ini adalah 2 kali, nah ini boleh kita ganti variabelnya di sini. Jadi integral 1 ke 2. Ini kan FU/DU ya. Ini udah namanya udah dummy variabel di sini. Dummy variabel. Jadi variabel yang bisa diganti karena memang cuma huruf gitu istilahnya. Jadi boleh diganti lagi sama X dx. Nah, di soal ternyata integral fx dx dari 1 ke 2 itu udah ketahuan bahwa jawabannya adalah akar 2. Jadi jawabannya adalah 2 akar 2. Diketahui fx sama dengan fx tambah 2 untuk setiap x. Berapapun x-nya gitu ya artinya. Jika integral 0 sampai 2 fx dx sama dengan b, maka integral 3 sampai 7 fx tambah 8 adalah. Ada yang punya ide gak? Coba. Mungkin seseorang bisa nyalain mic-nya kayak, oh diginiin gitu. Gak harus benar sih, gak apa-apa, namanya juga belajar. Ada yang mau coba mungkin?
Gimana? Ada yang punya ide untuk ini? Nomor 4, gimana? Gini, fx itu sama dengan fx tambah 2. Apa sih artinya? Artinya ini fungsi yang periodik. Periodik itu apa? Periodik itu artinya selalu berulang gitu. Selalu berulang itu maksudnya gimana? Jadi ya, misalkan sin ya, misalkan sin. Misalkan dia sama dengan sin x. Turunannya apa? Cos, ya kan? Terus turunannya lagi sama dengan min sin, ya kan? Turunannya lagi min sin berarti min cos. Terus turunan keempatnya sama dengan min sin, berarti min min sin, berarti sin. Ternyata sin itu periodik setiap 4 kali. Gitu. Jadi 4 kali itu dia periodik. Jadi balik lagi ke sin gitu loh maksudnya. Gitu ya. Nah, sama ini periodik juga gitu. Jadi fx ini setiap kelipatan ditambah 2 dia balik lagi ke fx gitu. Sehingga di sini fx tambah 8 itu sama aja kayak f dari x tambah 6 yang ditambah 2 gitu. Gitu ya. Jadinya dia setara dengan fx tambah 6. Kenapa? Karena sifatnya ini. Gitu ya. Fx tambah 6 lagi itu setara dengan fx tambah 4. Gitu. Fx tambah 4 setara dengan fx tambah 2. Fx tambah 2 itu adalah setara dengan fx aja, karena memang di soal disebutkan. Gitu. Jadi, fx tambah 8 sebenarnya adalah fx doang. Gitu ya. Jadi pertanyaannya itu sama aja kayak integral dari 3 ke 7 dari fx dx. Gitu. Sampai sini paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Nah, cuma masalahnya adalah di sini batasnya dari 0 sampai 2. Itu B. Nah, ini 3 sampai 7. Gimana dong? Nah, cara cepat. Ini ada cara cepat nih. Kalau dengar cara cepat biasanya kalian suka. Cara cepat. Karena fx itu periodik. Ya, periodik itu berulang. Periodik. Jadi, kita boleh menggambar si fx nih. Anggaplah gambarnya begini. Ini cuma anggap aja ya. Nggak pasti fx gitu. Tapi misalkan begitu. Misalkan grafiknya kayak gitu, dari 0 sampai 2. Kan gitu kan? Jadi fx tambah 2 itu maksudnya periodik or periodik gitu berulang, dan ini integral dari 0 ke 2 itu katanya B. Jadi maksudnya luas daerahnya B gitu. Sampai sini paham ya? 0 sampai 2 ini B. Luasnya gitu. Paham ya? Tapi yang diminta 3 sampai 7. Ya udah lanjut aja. 4, 6, terakhir 8. 7-nya di mana? 3-nya di mana? 3 di sini. 7-nya di sini. Gitu. Jadi ini yang ditanya luas ini, ya kan? Luas apa integral dari 3 ke 7 kan tadi kan? Gini sampai sini. Gitu. Tadi katanya satu bunderan itu adalah B. Berarti ini setengah B, ini B, ini setengah B. Maka luas sama dengan setengah B tambah setengah B tambah B. Berarti 2B. Berarti jawabannya yang B ya. Ada yang mau tanya? Tahu F dan G. Fx-nya sama dengan fx tambah A. Jadi periodiknya di A. Setiap A kali gitu maksudnya. Nah, fx-nya itu adalah 5x kuadrat, 5x pangkat 5 tambah 2016 x pangkat 3 untuk 0 sampai A. Jadi untuk 0 kurang dari x kurang dari sama dengan A.
GX-nya itu periodik juga tapi setiap 2A. Nah, pertanyaannya, tapi GX-nya itu juga ternyata sama. GX 5X pangkat 5 tambah 2016 X pangkat 3. Ternyata sama. Tapi intervalnya aja yang beda. Jadi min A sampai X kurang dari sama dengan A. Terus integral dari 0 sampai A fx sama dengan fx dx gitu ya, sama dengan B. Maka ini apa? Gitu. Maka integral 0 sampai 3A fx tambah gx dx sama dengan apa? Gimana? Ada yang punya ide? Yang pasti gini, yang pasti dipisah aja penulisannya. Jadi integral 0 sampai 3A fx dx tambah integral 0 sampai 3A juga gx gitu ya, dx. Terus ini periodik tadi ya, periodiknya gini, fx sama dengan fx tambah a. Kalau yang ini gx sama dengan gx tambah 2a. Gitu. Oke, hitung satu-satu dulu. Ini sama dengan I1, ini sama dengan I2. Hitung I1 dulu. Dimana ini adalah integral 0 sampai 3a fx dx. Gimana nih? Jadi integral 0 sampai 3a fx dx sama dengan integral 0 sampai a fx dx tambah integral a sampai 2a fx dx tambah integral 2a sampai 3a fx dx gitu. Terus kalau udah integral, nah integral 0 sampai a fx dx itu apa tadi apa? Ini kan? Ini kan B kan? Berarti ini B. Terus tambah integral a sampai 2a. Tapi aku lebih memilih untuk menguranginya sama si A juga. Kalau dikurang kayak gini, ini nambah. Jadi kalau dia batasnya dikurang, X-nya sih nambah. Jadi nambah A. Gitu ya. Tambah integral 2A sampai 3A dikurang sama A juga. Dikurang sama A juga. Fx tambah A dx gitu. Berarti B tambah integral dari 0 sampai A fx dx tambah integral dari A sampai 2A yang dikurang lagi sama A lagi. Ntar dulu. Gini deh, biar jangan bingung. Ini biarin dulu. Terus ini juga bukan fx aja. Ini fx tambah A ya, dx. Ini juga sama, fx juga. Fx tambah A maksudnya. Gitu. Nah, ingat ini. Katanya fx tambah A sama dengan fx aja. Berarti ini bisa diubah jadi 0 sampai A fx doang. Ini juga sama, berarti A sampai 2A fx aja. Nah, kayak gitu. Nah, dengan cara yang sama, ini bakal berubah menjadi integral dari 0 sampai A fx dx. Sehingga karena ini juga sama dengan B, ini juga B, berarti I1 sama dengan 3B. Sampai sini paham ya? Untuk dapat integral fx-nya doang. Gitu, 3B ya. Sekarang yang I2 nih, yang integral 0 sampai 3A dx. Hitung
I2, di mana I2-nya adalah integral 0 sampai 3A Gx dx. Nah, integral 0 sampai 3A Gx dx itu dibuat integral 0 sampai A Gx gitu kan, Gx tambah integral A sampai 3A Gx dx. Terus gini, integral 0 sampai A Gx dx tambah ini ditulis ulang tapi dikurang batasnya, jadi dikurang 2A dikurang 2A gitu, sehingga ini jadinya Gx tambah 2A di sini gitu. Kenapa dikurang 2A? Supaya di sini jadi X tambah 2A. Kenapa emang mesti kayak gitu? Karena ini. Karena dia periodik di sini. Gitu. Jadi periodik di X tambah 2A. Jadinya apa? Jadinya gini. Integral 0 sampai A Gx dx tambah integral dari min A sampai A Gx aja. Gitu. Terus gini. Terus ingat bahwa Gx itu katanya sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2016 x pangkat 5. Kalau nggak salah tadi gitu ya. X pangkat 5 ya. Oh, kebalik. Ini pangkat 5, ini pangkat 3 maksudnya. Dx. Kok dx? Nggak pakai dx ya. Tapi fungsi ini terdefinisi saat batasannya itu tadi apa batasannya? Min A kurang dari X kurang dari sama dengan A. Gitu. Sedangkan fx tadi juga 5x pangkat 5 tambah 2016 x pangkat 3. Tapi dari 0 sampai x kurang dari x kurang dari sama dengan A. Nah, berarti dia punya kesamaan nih. Berarti gini, berarti apa namanya? Ini kan samanya kayak min A kurang dari 0 kayak habis itu ditambah lagi batasannya kayak 0 kurang dari X kurang dari sama dengan A gitu kan. Kayak gitulah. Ini nggak tepat sebenarnya, tapi intinya ini kurang lebihnya kayak gini kan. Artinya mereka ini sama ketika batasannya ini gitu. Sama gitu. Jadi integral dari 0 ke A untuk fx dx itu akan sama nilainya dengan integral dari 0 ke A juga untuk gx. Nah, kebetulan tadi untuk integral fx-nya itu tadi hasilnya B tadi ya. Jadi ini juga B, sehingga di sini juga B hasilnya. Ini. Tinggal sisanya adalah terakhir min A sampai A Gx. Dx. Nah, sekarang ingat bahwa Gx itu adalah 5x pangkat 5 tambah 2016 x pangkat 3. Dan Gx ini adalah fungsi ganjil. Kenapa kalau fungsi ganjil? Fungsi ganjil itu adalah fungsi yang di saat dia disubstitusi min x, dia tetap hasilnya balik lagi ke x. Kayak salah tulisan. Jadinya kalau disubstitusi sama min x,
dia itu jadinya nih gini disubstitusi min X, dia jadinya min GX gitu. Kalau nggak percaya, cobain aja ganti X-nya sama min X, pasti hasilnya jadi min GX kan. Terus kenapa kalau dia ganjil? Karena dia ganjil, maka integral dari min A sampai A untuk dx itu pasti 0. Udah fix. Emang ini sifat gitu, jadi ini 0. Jadi hasilnya cuma B. Nah, terakhir, sehingga I1 tambah I2 sama dengan 3B tambah B, alias 4B. Gitu. Jadi jawabannya yang panjang juga ya, yang C. Jika 3x pangkat 5 dikurang 3 sama dengan integral C ke X GP dt, maka GC per 2 adalah gimana? Jadi katanya integral dari C ke X untuk dt itu hasil integralnya adalah 3x pangkat 5 dikurang 3. Berarti kalau kita turunkan semuanya, jangan diturunkan, lebih kayak gini sih, lebih gini. Integral G kecil itu hasilnya adalah G besar. Kita pakai permisalan itu aja ya, GT. Untuk batas T yang pertama dari C, T yang kedua dari X. Sama dengan 3x pangkat 5 dikurang 3. Jadinya G besar X dikurang G besar C. Sama dengan 3x pangkat 5 dikurang 3. Sekarang kita turunkan semuanya. Turunan GX itu adalah G aksen X. Sedangkan turunan GC, di mana C itu adalah angka, ya, C itu adalah angka, pasti turunan GC-nya ya 0. Jadi dikurang 0 sama dengan turunan 3x pangkat 5, 15x pangkat 4. Gitu. Nah, tadi karena integral G kecil itu adalah G besar, maka turunan G besar X adalah GX. 5x pangkat 4. Gitu. Terus, apa lagi ya? Ya, sama. Ini balik lagi, ini adalah dummy variabel. Jadi kita bisa ganti, kita balikin GT sama dengan 15x pangkat, 15x, 15T maksudnya. 15T pangkat 4. Ada ya? Terus apa? Ya udah. Kalau gitu kita hitung ke persamaan di awal. Jadi integral dari C ke X untuk GT dt sama dengan katanya 3x pangkat 5 dikurang 3 gitu kan. Berarti integral dari C ke X GT itu apa tadi? 15T pangkat 4 dt sama dengan 3x pangkat 5 dikurang C, dikurang 3 maksudnya. Integral 15T pangkat 4 itu adalah 3T pangkat 5 ditambah apa? Bukan ditambah sih, tapi dari batas T sama dengan C sampai T sama dengan X. Nah, katanya kalau dari masukin gitu, hasilnya adalah 3x pangkat 5 dikurang 3. Berarti 3x pangkat 5 dikurang 3t pangkat 5. 3c maksudnya, 3c pangkat 5 sama dengan 3x pangkat 5 dikurang 3. Dari sini kita bisa lihat kesamaan, bahwa ini sama. Terus ini sama. Jadi 3c pangkat 5 sama dengan 3. Jadi c pangkat 5 sama dengan 1. C-nya sama dengan 1.
Gitu. Jadi GC per 2 itu sama aja kayak udah 15 di 15 kayak pangkat apa tadi? Pangkat 5 ya. Pangkat 4. Terus diganti deh apa namanya? Sama C. Berarti 15 C per 2 pangkat 4. 15 kali C. C-nya itu berapa? 1 per 2 pangkat 4. Berarti hasilnya 15 per 16. Berarti jawabannya yang D. Tuh. Integral dari 0 ke 2 x kuadrat tambah 3x dibagi akar x tambah 2. Oke, kita misalin aja langsung U sama dengan x tambah 2. Sehingga maka U min 2 sama dengan x gitu kan. Nah, dari sini kita dapat du sama dengan dx ya. Gitu. Jadi integral batasnya dibiarin dulu aja. Nah, x ini diganti sama ini nih. Jadi U min 2 pangkat 2 tambah 3 kali x. X-nya adalah U min 2 juga. Dibagi sama akar U. Dx-nya sama dengan du. Gitu. Jadi integral dari U kuadrat dikurang 2U tambah 4. Ini kurang 4 ya, kurang 4U maksudnya. Tambah 3U dikurang 6. Dibagi akar U, du. Integral U kuadrat min 4U tambah 3U berarti min U. 4 dikurang 6, min 2. Min 6 maksudnya. Iya benar, min 2. Nah, berarti min 2 dibagi sama akar U. du. Udah, dipisah aja. Jadinya integral U kuadrat per akar U dikurang U per akar U dikurang 2 per akar U du. Ini sama aja kayak 2 dikurang setengah berarti 3 per 2 ya. Berarti U pangkat 3 per 2 dikurang U pangkat setengah dikurang U dikurang 2 U pangkat min setengah. Gitu. Ya udah, integral U pangkat 3 per 2 itu adalah 2 per 5 U pangkat 5 per 2 dikurang 2 per 3 U pangkat 3 per 2. Tadi min setengah itu min setengah tambah 1 ya, berarti setengah, berarti 4 U pangkat setengah. Nah, gak usah plus C, karena ini kan cuma mengintegralkan dan nanti dimasukin batas kan. Oke. Atau dibiarin aja kayak gini. Nah, sekarang untuk U sama dengan X tambah 2. Terus untuk X-nya sama dengan 0, maka U-nya sama dengan 0 tambah 2 berarti 2. Untuk X-nya tadi berapa tuh batasnya? 0 sampai berapa? Sampai 2 ya. Untuk X-nya 2, maka U sama dengan 2 tambah 2, 4. Berarti 2 per 5 U pangkat 5 per 2 dikurang 2 per 3 U pangkat 3 per 2 dikurang 4 U pangkat setengah. Itu dimasukin batas dari U sama dengan 2 sampai U sama dengan 4. Gitu deh. Ini aku skip aja perhitungannya, tapi langsung aja ke jawaban. Jawabannya itu adalah 8 per 15 kali 7 akar 2 min 1. Jadi aku lihat jawabannya. Jawabannya kayak gini. Kenapa aku skip jawabannya? Karena ini tinggal dimasukin aja. Kalian kan bisa. Yang paling penting adalah kalian mengintegralkannya gimana gitu. Itu sih. Itu jadi jawabannya 8 per 15 kali 7 akar 2 kurang 1. Itu yang ini.
Ada yang mau tanya dari nomor ini? Nomor 7? Udah kita hitung aja, berarti 4 tambah setengah bx kuadrat ditambah setengah x kuadrat dikurang 2x dari batasnya x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Katanya ini setara dengan sama setengah x kuadrat tambah x dari batasnya x sama dengan min 1 sampai b. Udah, berarti 4 tambah 2 kuadrat 4 bagi 2, 2 berarti 2b ditambah ini juga 2b ya, 2 aja dikurang 4 sama dengan setengah b kuadrat tambah b dikurang sama setengah min 1. Ini habis. Berarti 2b tambah 2 sama dengan setengah b kuadrat tambah b. Setengah min 1 berarti min setengah, ya kan? Min setengah ketemu min berarti setengah di sini. Nah, ini tinggal dikali 2 aja, kali 2. Jadinya 4b tambah 4 sama dengan b kuadrat tambah 2b tambah 1. Berarti b kuadrat tambah 2b dikurang 4b berarti min 2b ya. Min 2b terus 1 dikurang 4 berarti berapa? Min 3 ya. Sama dengan ini faktorin deh. Yang dikali min 3 yang jumlah 2 berarti min 3 sama plus 1 ya. Berarti b-nya 3 atau b-nya min 1. Terus karena katanya ini lebih daripada 0, maka b-nya yang 3. Misalkan fx fungsi yang memenuhi fx tambah sama dengan fx tambah 2. Jadi ini periodik kayak tadi. Terus apa lagi? Untuk setiap a tan 0, oke. Berarti a-nya 3 sama dengan 0 ya. Misalkan integral fx dari 0 ke 2 itu sama dengan k. Untuk a bilangan bulat positif. Berapakah nilai integral fx tambah 2a dari 0 ke 5000? Sebenarnya gini, bukan integral, fx sama dengan fx tambah 2, ya kan? Dari sini nih, dari sini di soal disebutin. Terus fx tambah 2 itu sama dengan fx tambah 4. Ya kan, ini sama dengan ini kan. Terus sama dengan lagi fx tambah 6. Jadi ini sama dengan ini. Sama dengan lagi fx tambah 8. Dan seterusnya. Seterusnya sampai fx tambah 2 kali kelipatan a. Ya, kalau bilangan itu kadang suka disebut n, tapi di sini kita disebutnya a. Karena di sini disebutnya a tan 0 dan a itu bulat positif. Jadi fx tambah a. Kesimpulannya, integral dari 0 sampai 5000 fx tambah fx tambah 2a itu sama aja kayak integral fx biasa sebenarnya. Gitu. Jadi paham ya? Nah, integral fx 0 sampai 5000 itu integral dari 0 sampai 2 fx tambah integral 2 sampai 4 fx tambah integral 4 sampai 6 fx dx dan seterusnya. Seterusnya sampai integral berapa? Berarti 4998 sampai 5000.
fx dx, ya kan? Terus, boleh nggak kita pakai permisalan ini dikurang 2, ini dikurang 2 juga, terus ini ditambah 2. Karena kalau kayak tadi, kalau batasnya dikurang, berarti x-nya tambah. Kalau batasnya ditambah, berarti x-nya dikurang, kayak gitu ya. Ini juga sama. Ini dikurang 4, ini dikurang 4. Berarti ini tambah 4. Fx tambah 4 maksudnya. Berarti ini sama. Ini dikurang 4998, ini dikurang 4998, tapi efek di sini harus tambah 4998. Gitu. Bisa kayak gini, karena memang sifatnya begitu, dan ini periodik setiap 2A gitu. Jadi, integral 0 sampai 2 fx dx sama dengan, tambah integral dari 0 sampai 2 fx, kan ini fx tambah 2, tapi fx tambah 2 kan sama dengan ini kan, maka fx saja. Ini juga sama, ini integral 0 sampai 2 juga, tapi fx tambah 4. Nah, fx tambah 4 kan setara dengan fx tambah 2. Nah, fx tambah 2 sendiri setara dengan fx. Jadinya ya ini fx juga. Berarti seterusnya, itu juga bakal begitu. Berarti bakal 0 sampai 2, terus ini fx, x ditambah 4998. Tapi ya begitu terus, ini sama kayak ini sama kayak ini, dan seterusnya sampai ujungnya sama kayak fx aja. Jadi ini fx aja, dx. Sehingga, ini ada k, ini ada k, ini ada k, dan seterusnya ada k. Karena ini batasnya 0 sampai 5000 dan dibagi jadi 2, jadi 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 6, 6 sampai 8, dan seterusnya sampai 5000, berarti ada 2500 pasang, berarti 2500 K. Jadi jawabannya benar ya, E. Gitu. Jika luas daerah di bawah suatu kurva tertutup, ya tertutup, adalah nilai atau definisi sederhana dari integral tentu, maka nilai dari ini, dari integral 0 sampai akar 2021, dari akar 2021 min x kuadrat dx, yang dibatasi oleh sumbu y positif dan x positif, dan juga berada di bawah sumbu y sama dengan x adalah. Jadi maksudnya, luas daerah tadi itu didefinisikan sebagai ini, integral ini, akar 2021 dari akar 2021 min x kuadrat dx, maksudnya gitu. Dan juga berada di bawah y sama dengan x. Maka luasnya berapa? Kan gini kan, y sama dengan x nih. Kayak gitu kan, gampang kalau y sama dengan x mah. Tapi yang akar 2021 min x kuadrat grafiknya kayak gimana ya? Kan kita mesti gambar, mesti cari titik potongnya juga kan. Baru nanti nentuin batasnya. Lain grafiknya kayak gimana ya? Coba, ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada, kita misalin ini sama dengan fx atau y lah. Jadi y sama dengan akar 2021 min x kuadrat. Ya kan? Ini kan cuma memisalkan doang. Kalian notice sesuatu nggak kalau aku kuadrat ini? Ini y kuadrat sama dengan 2021 min x kuadrat. Jadinya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2021. Ternyata ini adalah fungsi lingkaran. Jadi gambarnya pasti begini. Ya kan? Yang R-nya sama dengan akar 2021. Ya kan? Terus di sini dibilang, luas daerah ini, artinya luas lingkaran ini, yang berada di bawah sumbu X, dan di bawah sumbu Y sama dengan X, berarti ada di sini. Nah, ini kan cuma seperempat luas lingkaran, ya kan? Ya udah, 1/8 dikali pi kali R kuadrat. R kuadratnya 2021.
Berarti luasnya sama dengan 2021 per 8 pi. Udah, gitu doang. Gitu. Ada yang mau tanya? Ini soal tipuan sih emang. Ini nggak perlu nyari integralnya. Karena memang integralnya juga nggak bisa dicari. Untuk yang level SMA ini nggak bisa dicari. Sebenarnya bisa, tapi di SMA nggak diajarin cara nyari yang kayak gini. Jadi ini tipuan. Ini soal jebakan ya istilahnya. Hasil dari integral akar X tambah 1, akar X tambah 1, tambah akar X tambah 1, dan seterusnya. Gimana? Ada ide nggak? Mau diapain dulu? Yang pasti ini dimisalin aja. Jadi Y. X tambah 1, tambah X tambah 1, dan seterusnya gitu ya. Berarti Y kuadrat sama dengan X tambah 1, tambah akar X tambah 1, tambah akar X tambah 1, dan seterusnya. Tapi ingat bahwa ini adalah perimisan awal kita, yang Y juga. Jadi Y kuadrat dikurang Y dikurang X tambah 1 sama dengan 0. Gitu. Kita cari Y-nya sama dengan apa, kita faktorin, tapi karena nggak bisa difaktorin, kita pakai rumus ABC. Jadi Y 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Min dari min 1 plus minus akar min 1 kuadrat 1 min 4 kali A. A-nya 1. C-nya adalah min X tambah 1. Itu plus di sini ya. Dibagi 2A. 2 kali 1. Berarti Y1 kita pilih yang positif, berarti 1 plus akar 4X. Ini 4 tambah 1, 5. Dibagi 2. Ya kan? Kenapa kita nggak pilih yang negatif? Karena kalau misalkan 1 min ini negatif gitu, ini kan akar ya, akar kan selalu positif gitu. Jadi kita pilih yang positif. Jadi soalnya itu adalah integral dari 1 plus akar 4X tambah 5. Bagi 2 dx. Ini perduanya boleh ke depan, jadinya setengah kali integral 1 tambah akar 4X tambah 5 dx. Ini hasilnya adalah setengah X ditambah akar, tambah integral akar 4X, ini setengah juga ya, tambah 5. Nah ini kan integral biasa, kayak gini kan. Ya udah nggak apa-apa, kita hitung aja. Misalnya U sama dengan 4X tambah 1 tambah 5. Maka DU sama dengan 4 dx atau seperempat DU sama dengan dx. Ya udah, berarti setengah integral dari akar U dx-nya adalah seperempat du. Berarti 1/8 integral U pangkat setengah du. Tadi integral U pangkat setengah itu adalah 3/2, berarti 2/3, berarti 1/8 kali 2/3 U pangkat 3/2. Berarti hasilnya adalah ini 4 ya, berarti 4 kali 3 berarti 12 U pangkat 3/2. Oke, berarti maka integral 1 tambah akar 4X tambah 5 bagi 2 dx sama dengan setengah X ditambah setengah 1/12 U itu apa tadi? U itu adalah 4X tambah 5 pangkat 5/2 tambah C. Gitu. Udah deh.